Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Syahridwan. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode latihan dan transfer keterampilan. Satu, hakikat metode latihan. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Demikian dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer pada tahun 1980, metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa satu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Dengan demikian, metode latihan bagian merupakan cara dalam mengajar di mana untuk menguasai rangkaian gerakan kepada atlet diajarkan bagian demi bagian dari unsur rangkaian gerakan untuk dipraktikkan bagian demi bagian pula. Tiga, metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dan bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan pada tahun 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan pola organisasi, belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu permasalahan. Selain itu, metode keseluruhan subjek mendapat insight, yaitu pemahaman yang diperoleh secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas dalam gerakan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan situasi keseluruhan. Subjek dapat mengamati dan menempatkan setiap unit gerakan dan kaitannya dengan keseluruhan yang diberikan. Subjek dengan aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Empat, Method Practice. Method Practice adalah prinsip pengetahuan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan model ini, setiap atlet diberi instruksi mempraktikkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri, atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Distribusi praktis. Distribusi praktis adalah prinsip pengetahuan giliran dalam latihan di mana diadakan pengetahuan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Latihan mental. Rowatsky
pada tahun 1981 mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Pada saat seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. Latihan mental dapat dilakukan kapan saja setiap kali ia memiliki waktu yang terluang. Dengan demikian, latihan mental dapat dilakukan pada saat ia berada dalam perjalanan ke tempat perlombaan, bahkan dapat pula dilakukan pada saat ia berbaring di tempat tidur. Transfer keterampilan, sebagaimana dijelaskan oleh Drowatsky pada tahun 1981, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang dipelajari terdapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai transfer yang demikian biasa disebut nilai transfer positif. Magel 1980 menjelaskan bahwa dalam belajar keterampilan motorik juga terdapat nilai transfer negatif, artinya kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan. Sebagai contoh, kemampuan bermain tenis lapangan terjadi transfer negatif apabila digunakan untuk belajar bermain tenis meja. Kesimpulan, metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Method practice adalah prinsip pengetahuan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerak secara terus-menerus tanpa diselingi waktu istirahat. Distribusi practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan dan divisualisasikan tanpa latihan teknik secara nyata. Transfer learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.